Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang peta konsep sistem agrobisnis terpadu komoditi beras ketan. Nah, pada peta konsep ini ada beberapa sub. Yang pertama ada subsistem agrobisnis hulu atau upstream agribusiness. Dalam sub ini itu meliputi lahan, pupuk, tenaga, benih, pestisida, alat dan mesin, dan pengairan. Nah, untuk sub kedua yaitu subsistem usaha tani atau one farm agribusiness yang merupakan kegiatan budidaya dalam memproduksi beras ketan. Yang sub ketiga subsistem agrobisnis hilir atau downstream agribusiness yang meliputi tentang pasca panen, penyimpanan, distribusi, pengemasan, pengolahan, dan pemasaran kepada masyarakat atau kepada calon konsumen. Untuk sub keempat yaitu ada subsistem jasa dan pendukung sarana dan pembinaan. Nah, pada sub ini yaitu merupakan gabungan dalam subsistem agrobisnis, subsistem usaha tani, dan subsistem agrobisnis hilir yang meliputi ada bank, koperasi, penyuluhan, pelatihan, transportasi, dan kebijakan. Nah, untuk bank itu untuk bank dan koperasi itu para petani beras ketan itu melakukan penyimpanan atau menabung dari hasil tani beras ketan. Nah, untuk yang ketiga ada penyuluhan. Nah, penyuluhan ini yaitu penyuluhan kepada masyarakat tentang beras ketan. Yang keempat ada pelatihan. Nah, untuk pelatihan ini ditujukan untuk kepada masyarakat yang ingin mengetahui tentang pertanian beras ketan, atau bisa juga mahasiswa yang sedang KKN atau mahasiswa jurusan pertanian untuk mengikuti pelatihan beras ketan. Yang kelima transportasi. Nah, transportasi ini fungsinya untuk melakukan antar pesanan kepada konsumen atau membeli beberapa bahan-bahan untuk petani beras ketan untuk melakukan budidaya. Yang keenam ada kebijakan pemerintah. Nah, jadi para petani itu harus mengikuti aturan kebijakan dari pemerintah. Untuk selanjutnya akan disampaikan pemateri selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu subsistem agrobisnis hulu atau upstream agribisnis. Subsistem agrobisnis hulu di sini adalah sistem kegiatan ekonomi yang menghasilkan saprodi atau sarana produksi pertanian. Dalam hal ini itu berupa tanah, benih, pestisida, alat dan mesin, tenaga kerja, pupuk, dan pengairan. Untuk yang pertama yaitu tanah. Tanah yang digunakan di sini harus tanah yang lunak, kemudian berair, berlumpur, dan juga gembur. Kemudian benih. Benih di sini memiliki dua kriteria, yaitu daya kecambahnya itu tinggi, kalau dipresentasikan sekitar 90%. Kemudian tentunya benihnya juga harus unggul. Nah, untuk mengetahui tinggi atau rendahnya daya kecambah, bisa kita lakukan pengujian. Caranya yaitu dengan merendam sekitar 100 butir benih padi di dalam air. Kemudian setelah selang waktu 2 jam,
kita periksa benih tersebut. Nah, jika terdapat lebih dari 90 butir atau lebih dari 90% benih mengeluarkan kecambah, maka dapat disimpulkan bahwa benih tersebut itu berkualitas unggul dan memiliki daya kecambah yang tinggi gitu. Kemudian selanjutnya pestisida. Di sini ada Pevok HCS, insektisida Virtaco, Pestona, Registar, dan Vipromix 600 SC. Terkait dengan pestisida ini yang telah saya sebutkan tadi, itu kisaran harganya mulai dari 60 sampai 130-an. Banyak petani yang bilang kalau harga obat-obatan atau pestisida tersebut itu tergolong cukup mahal. Nah, tentunya hal tersebut juga akan menjadi sebuah ancaman karena selain mahal harganya, dari pemerintah juga belum ada bantuan berupa obat-obatan atau pestisida. Kemudian selanjutnya yaitu alat dan mesin. Di sini terdiri dari traktor, cangkul, dan kombi. Nah, kombi di sini itu alat untuk memanen padi. Kemudian pupuk. Untuk pupuknya di sini ada 2 jenis, yaitu organik dan anorganik. Kalau organik terdiri dari pupuk kandang dan pupuk kompos. Kalau anorganik itu ada urea, SP36, KCI, TSP, dan Ponska. Kemudian selanjutnya ada pengairan. Dan yang terakhir ada tenaga kerja. Tenaga kerja di sini ada 2, yaitu keluarga dan tenaga kerja bukan keluarga. Kalau tenaga kerja bukan keluarga ini seperti buruh tani gitu, nanti diberikan upah gitu. Di sini saya Nevi Nuralisa ingin menjelaskan tentang subsistem usaha tani dari benih padi ketan. Yang pertama itu ada penanaman. Jarak tanaman itu diusahakan 15 cm sampai 20 cm karena supaya nanti tumbuhnya itu bisa maksimal. Yang kedua itu ada perawatan. Perawatan di sini seperti perairan, bisa menggunakan diesel dan lain sebagainya. Nah, untuk pemupukan di sini itu seperti penyemprotan menggunakan pupuk organik atau yang lain sebagainya. Penanganan seperti yang dimaksud itu mengupayakan tanaman bebas dari wereng dan lain sebagainya. Selanjutnya sudah panen. Untuk selanjutnya yaitu dengan saya Nila Rahayu, NIM 40118265 yang akan memaparkan tentang subsistem agribisnis hilir atau down system agro. Di mana subsistem agribisnis hilir ini merupakan rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan produk usaha tani, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi. Di mana subsistem agribisnis ini terdapat 2 macam kegiatan, yaitu pengolahan komoditas primer dan pemasaran komoditas primer. Komoditas primer ini yaitu produk olahan dari padi ketan ini. Kegiatan pengolahan komoditas primer ini yaitu memproduksi produk olahan, baik produk setengah jadi maupun menjadi barang jadi yang siap dikonsumsi konsumen dengan menggunakan bahan baku komoditas primer, yaitu padi ketan. Yang pertama yaitu olahan, di mana padi ketan ini menghasilkan ketan yang bisa diolah menjadi jenang, opak ketan atau kerupuk ketan, lemper, jadah, dan masih banyak lagi lainnya. Namun di sini saya hanya memaparkan jenang, opak ketan, lemper, jadah. Karena hal ini yang sangat sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Di mana jenang prosesnya dengan memasak ketan, kemudian memberi campuran gula dan perasa lainnya, kemudian diaduk sampai menjadi lumer dan kemudian dicetak.
Dari hasil cetakan kemudian setelah dingin melakukan packing atau pengemasan, kemudian diperjualbelikan atau dipasarkan. Dan yang kedua yaitu hasil padi ketan ini berupa daun atau batang pohon dari padi ketan tersebut yang memiliki manfaat sebagai pakan ternak. Contohnya damen. Damen itu digunakan sebagai, kalau di lingkungan saya, yaitu sebagai pakan sapi. Yang kedua yaitu memiliki manfaat sebagai pupuk. Selanjutnya saya, Mia Wardani, akan menjelaskan tentang subsistem jasa dan menunjang sarana dan pembinaan serta lembaga saluran tata niaga. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang subsistem jasa dan menunjang atau sarana dan pembinaan. Ada 3 bagian yang lembaga keuangan. Yang lembaga keuangan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu perbankan. Apa sih perbankan itu? Perbankan adalah industri yang menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Nah, sedangkan koperasi itu diartikan sebagai badan usaha yang memiliki serta dikelola oleh para anggotanya. Dan selanjutnya yaitu lembaga penyuluhan dan konsultan. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu BPP. Apa sih BPP itu? BPP itu unit pelaksanaan teknis atau UPT di dalam maksudnya di bidang pelatihan pertanian yang berada di bawah Kementerian Pertanian Indonesia. Nah, sedangkan BPPSDMP itu merupakan unit kerja eselon di Kementerian Pertanian yang memiliki mandat untuk menyiapkan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berjiwa wirausaha. 3. BP3K. Apa sih BP3K? BP3K itu lembaga fungsional penyuluhan yang berada di kecamatan. Nah, selanjutnya penelitian. Penelitian itu ada 2 bagian. Yang pertama yaitu LEPI. LEPI itu adalah lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK yang berada dalam koordinasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dan yang kedua yaitu BPPT. Apa sih BPPT itu? Lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah koordinasi Badan Riset Inovasi Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan menjalankan tugas pemerintah di pengkajian dan penerapan teknologi. Dan selanjutnya lembaga dan saluran tata niaga. Yang pertama yaitu produsen. Suatu instansi atau struktur anggota yang menghasilkan suatu barang atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang kedua yaitu pedagang besar. Pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar secara langsung dari produsennya untuk dijual lagi kepada para pengecer atau kepada perusahaan-perusahaan industri. Dan yang ketiga yaitu pengecer. Apa sih pengecer itu? Pengecer itu seseorang yang menjalankan penjualan barang secara langsung kepada konsumen dengan menjualnya dalam jumlah kecil. Dan yang terakhir yaitu rumah tangga. Rumah tangga yaitu
suatu kegiatan yang dilakukan untuk bertukar pikiran dalam menjalankan kegiatan usaha kecil atau UMKM untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.